welcome back to Triple N. Jadi guys, hari ini kita bakal bahas satu topik yang deket banget nih sama kita, sama Gen Z. Nah, topik itu adalah mental health. Nah, seperti biasa kita nggak akan sendirian, tapi kali ini akan sedikit berbeda karena kita mengundang tamu yang sangat keren ini guys. Salah satu yang ahli di bidang psikologi memang. Dan sedikit berbeda lagi, hari ini kita akan tidak bisa menghadirkan tamunya langsung di sini, mohon maaf sekali. Tapi kita akan bertemu secara daring dengan guest star kita hari ini. Nah, siapa itu? Mari kita simak. Stay tune. Oh iya. Oke, jadi mari kita simak. Stay tune. Kita mulai dengan perkenalan dulu ya, C. Sebelumnya, apakah boleh memperkenalkan diri? Halo, nama aku Kuncoro Lestari Anugrawati, biasanya dipanggil Siang-Siang. Aku sekarang asosiat dari CPSC, yang ada di Universitas Ciputra, juga buka sendiri gitu ya. Kemudian aku expert di psikologi klinis, khususnya kasus-kasus yang dialami oleh remaja dan dewasa. Beberapa kasus yang sudah aku pernah tangani adalah depresi terkait dengan living, anxiety disorder, kemudian juga panic attack, kemudian juga terkait mungkin yang dibilang sekarang inner child ya. Kemudian juga ada problem rumah tangga terkait dengan perselingkuhan, kemudian silent killer yang tambah lama tambah banyak gitu ya, banyak hal, tidak selalu harus perselingkuhan, permasalahan pranikah dan juga persiapan pranikah. Ladies and gentlemen, now introducing him. Oh wow, Cece pertama kali tertarik sama dunia psikologi itu kapan dan gimana sih ceritanya, Ce? Oke, jadi sebenarnya aku pengen masuk psikologi itu sejak aku dari SMP gitu ya. Jadi pertamanya itu aku cukup enjoy ketika mendengarkan orang bercerita gitu. Maksudnya bukan cuma sekedar iya, tapi aku memikirkan bagaimana dinamika orang tersebut gitu. Tapi selain itu, yang juga turning pointku adalah pada saat aku sendiri mengalami problem psikologis gitu. Di waktu aku masih kecil, yang itu terus berdampak gitu ya sampai SMP. Nah, di SMA itu aku menyadari bahwa oh iya kayaknya aku harus mulai berubah. Nah, di situ aku mulai mengenali diriku, mulai memahami ketika punya kemarahan, regulasi yang tepat seperti apa. Nah, ternyata waktu aku masuk di dunia psikologi itu berkaitan gitu. Jadi waktu aku kuliah tiba-tiba langsung kayak, oh ya ini yang dulu aku lakukan ternyata ya. Ini yang aku dulu lakukan gitu. Tapi itu aku nggak tiba-tiba punya ide gitu aja ya waktu itu nggak yang sampai belajar sesuatu waktu masih di sekolah gitu. Jadi itu sih, dan aku pingin bahwa orang-orang itu nggak punya gambar diri yang rusak gitu, yang aku pernah alami gitu. Itu jadi turning point. Oh wow, panjang ya ceritanya ternyata. Kalau menurut Cece sendiri sekarang tuh isu mental health ini seberapa besar sih masalahnya kalau di Indonesia, Ce? Sebenarnya mental health ini orang-orang sudah mulai aware ya. Jadi lewat medsos, kemudian juga mungkin Gen Z, generasi kalian itu sudah mulai gempur-gempur terkait dengan mental health dan lain-lain. Cuman problemnya adalah semakin banyak knowledge, sometimes itu bisa overgenerate terhadap dirinya, self-diagnose itu juga berbahaya gitu ya. Jadi terus juga perkembangan teknologi itu bisa berpengaruh macam-macam, karena aku kan gen milenial ya. Jadi aku baru tahu gadget dulu pun HP itu masih SD kelas gitu ya. Itu SMS, telepon, gak ada internet, masih belum terlalu familiar gitu. Nah, begitu masuk internet baru itu kayak itu pun juga susah, masih agak gaptek. Jadi benar-benar mental health sekarang itu semakin banyak terpapar media itu memberikan semakin
banyak resiko juga, tetapi isu-isu mental health banyak orang juga udah mulai aware. Nah, ini bisa jadi pedang bermata dua gitu ya. Antara itu membuat dirinya self-diagnose atau memperbaiki diri. Nah, itu tergantung juga dari orang. Jadi tergantung pribadinya masing-masing gimana cara menanggapinya ya Ya, memang. benar banget. Cuman memang sekarang pasti jauh lebih kompleks ya kalau dibandingkan dulu. Karena bukan berarti dulu nggak ada, tapi awareness-nya mungkin nggak sekaya sekarang. Jadi nggak seberapa sadar. Kemudian juga orang mikirnya, halah apa sih? Banyak orang yang rigid terkait dengan emosi dan lain sebagainya. Iya, sekarang lebih banyak paparan medianya ya memang. Iya. Oke, Ceh. Banyak orang kan bilang kalau misalnya olahraga itu bisa bikin mood jadi lebih baik. Tapi secara psikologis itu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Oke, memang ya olahraga. Jadi gini, kita ngomong kesehatan mental itu nggak cuma secara psikis atau pikiran kita mikir apa sih gitu. Tapi badinya kita itu juga berpengaruh. Olahraga itu secara fisikal mengeluarkan hormon serotonin dan endorfin yang bisa membuat orang jauh lebih bahagia. Hormon itu yang bisa membuat orang bahagia gitu ya. Jadi secara fisik seperti itu. Tapi aku mungkin nggak banyak ngomong secara fisik. Tapi secara psikis gitu ya, apa yang terjadi ketika kita olahraga, biasanya kita mulai punya tujuan, ya kan? Entah tujuannya apa. Nah, tujuan itu sendiri pun sebenarnya membangkitkan semangat orang. Coba orang yang nggak ada tujuan dengan orang yang ada tujuan kan berbeda sekali, ya. Nah, kemudian waktu olahraga, apalagi kalau olahraganya berkelompok, mulai membangun relasi gitu. Manusia ini diciptakan makhluk sosial ya, yang butuh relasi. Se-introvert apapun pasti butuh yang namanya teman. Gitu. Jadi ketemu sama orang, terus kemudian juga bisa mungkin sharing-sharing, punya satu goal yang sama. Dia merasa bahwa, oh iya aku tuh nggak sendirian gitu. Jadi itu sangat sangat berdampak berbeda dengan orang-orang yang mungkin waktu stres mengurung diri. Jadi memang olahraga itu bisa sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian juga tidurnya jauh lebih, kualitas tidurnya pasti lebih baik gitu. Salah satu gangguan psikologi itu juga gangguan tidur gitu ya. Kalau orang cemas biasanya tidurnya susah, nggak bisa diselip dan lain sebagainya macamnya. Nah, kalau olahraga kan tubuhnya cukup lelah gitu ya. Tapi kalau lelah berlebihan juga nggak boleh gitu ya. Cukup lelah dan akhirnya dia bisa tidur dengan nyenyak. Dibanding dia cuman mikir gitu. Yang itu bisa mempengaruhi mood. Jadi memang olahraga, pertanyaannya kalau misalnya orang yang nggak, tanda kutip mentalnya baik-baik saja, bagus nggak olahraga? Bagus, malah dia pasti juga akan lebih semangat lagi untuk menjalani harinya. Walaupun memulainya mungkin agak susah. Iya benar sih. Untuk memulainya emang sulit sih. Jadi Cece as an expert itu lebih menyarankan orang-orang berolahraga dalam kelompok gitu ya? Itu jauh lebih bagus sih, tapi memang prevensi ya, maksudnya ketika dia tidak nyaman, tapi komunitas itu sangat membantu. Ketika memang kayak misalnya bersepeda atau nge-gym biasanya kan kalau barengan jauh lebih menyenangkan. Kalian ada yang olahraga di sini? Biasanya nge-gym aja sih C biasanya. Oke. Nah, kalau nge-gym sendirian sama ada temennya pasti berbeda. Iya, Kan. Jadi memang itu jauh membuat kita jadi nggak merasa lonely. Kemudian kita punya teman yang mungkin bisa menjalin hubungan yang lebih akrab gitu, dan juga bahkan mungkin punya teman yang bisa diajak kompetitif gitu loh. Ada orang-orang yang kompetitif perlu, ya nggak apa-apa gitu. Menarik ya. Oke. Nah, kadangkala itu merawat diri kayak skincarean, terus juga me time itu kan sering dianggap sepele kan, C. Nah, sebenarnya apa sih yang kaitannya aktivitas seperti skincare dan me time ini sama kesehatan mental? Oke, sebenarnya begini ya. Salah satu ada namanya gangguan namanya schizophrenia. Schizophrenia itu kalau orang awam bilangnya itu yang gila itu loh. Jadi dia punya waham, dia punya halusinasi dan lain sebagainya macamnya. Salah satu ciri orang yang tanda kutip gak punya gangguan mental adalah orang yang tidak bisa merawat diri. Itu salah satu checklistnya kita. Jadi ketika orang itu tidak bisa merawat diri, tidak bisa aware dengan diri, itu ada something.
gitu. Karena kalau kita sehat, kita pasti pengennya yang bersih, kita yang rapi gitu ya. Nah, ini Cici nggak ngomong soal style ya. Oh, kalau gitu nerd selalu kalau pakaiannya rapi apa gitu enggak ya. Tapi pokoknya yang bisa diterima oleh lingkungan gitu. Nah, skincare itu mungkin bisa memberikan kenyamanan terhadap diri sendiri. Kenapa? Oke lah, kalau misalnya punya jerawatnya banyak, sakit gitu ya. Itu stresor tambahan. Misalnya udah kuliah lagi ujian, susah gitu ya. Terus dosennya menjengkelkan misalnya contohnya gitu. Atau mungkin teman kelompoknya nggak kooperatif. Kemudian dia jerawatan. Yang itu kayak merah-merah gitu. Sakit. Nah itu pasti mempengaruhi. Sekali lagi, psikologi itu nggak ngomong soal pikiran ya, tapi fisik juga. Mempengaruhi psikisnya dia kan. Gitu. Aduh udah nggak enak gitu. Kalau aku aja kalau lagi jerawatan nggak yang sepipi satu aja tuh kadang aduh cukup mengganggu ya sakit ya gitu. Nah lebih baik memang kita itu merawat diri dan jadi itu membuat kita jadi lebih bisa menantang dunia tanpa ada hambatan kecil-kecil itu. Yang kedua juga penting sekali untuk kita merawat diri. Kenapa? Karena ketika kita merawat diri kita akan melihat diri kita jauh lebih menarik. Kita lebih kalian gini deh, kalau misalnya skincarean ya, ada temen yang eh apa namanya? Ini kalau skincare itu benar-benar perawatan tubuh ya tapi ya. Jadi misalnya at least pakai pelembab gitulah. Kenapa? Waktu kita lihat, oh muka kita lebih bersinar, mood kita bisa jauh lebih enak. Ih aku hari ini cantik rek, hari ini aku ganteng gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang punya gambar diri yang buruk, gimana? Ya memang itu adalah salah satu part kecil. Nah berbeda dengan me time. Skincare dengan me time menurutku nggak bisa disamain gitu ya. Kalau me time ini penting sekali. Walaupun orang ekstrovert, aku adalah orang ekstrovert. Sometimes aku juga perlu me time. Tapi mungkin tidak selama orang introvert gitu ya. Atau mungkin me time dengan cara berbeda. Ketemu sama teman, biasanya dulu aku sering lakukan itu sebelum aku menikah. Ketemu sama teman, ya udah kita cuman duduk di kafe nongkrong 3 jam tapi nggak ngobrol sama sekali. Tapi aku perlu tetap ditemenin gitu ya. Tapi aku nggak pengen diajak ngobrol. Jadi ya udah kita menikmati sendiri. Nah temanku itu makanya kebanyakan introvert. Jadi nggak masalah gitu ya. Eh, jadi kita tetap perlu me time dan me time itu penting sekali. Banyak orang yang mikir bahwa aduh sayang banget waktunya untuk me time kok nggak produktif. Misalnya begitu ya. Atau mungkin tidur gitu ya. Ada orang yang me time-nya tidur ada gitu ya. Aduh sayang banget kalau nggak tidur rasanya kayak waktunya terbuang gitu. Waktu masuk dunia pekerjaan banyak sekali orang-orang di sekitarku tuh yang demikian. Tapi aku bilang gini, nggak bisa. Ketika kamu nggak me time atau kamu stressful dan tubuhmu kamu paksa terus secara psikis, secara pikiran, secara tubuh, yang ada adalah kamu tidak efektif dalam melakukan sesuatu. Jadi namanya me time penting gitu. Bahkan mungkin dalam relasi berpasangan gitu ya, itu harus menghargai me time pasangannya masing-masing, baik itu pacaran maupun sudah menikah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau me time bilang, aku jam segini sampai segini, aku mau main game, aku mungkin slow respon atau aku nggak bisa balas chatmu, ya nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kalau sama sudah punya anak, biasanya aku titip ya gantian, aku tak main game, misalnya yang suka main game, atau aku tak olahraga, jagain gitu. Jadi kita harus menghargai seseorang tuh pasti perlu namanya me time. Walaupun intensitasnya tidak selalu sama gitu ya. Dan tidak agar apalagi orang extrovert dengan introvert. Dan itu tentu penting sekali untuk kesehatan mental. Berarti setiap Kita orang perlu memikirkan diri ya. berarti setiap orang memang butuh waktu untuk sendiri gitu ya, Ci. Penting banget ya. Iya, benar. Karena kan apalagi kalau orang extrovert yang sering kali, aduh, aku happy banget kok waktu ketemu orang gitu ya. Tapi selama kalau ada loneliness beda ya. Jadi benar-benar psikologi itu kompleks gitu ya. Jadi harus dilihat dari banyak sisi. Kalau misalnya dia pasti adalah masanya dia capek kayak aduh bosen gitu. Kan nggak ada orang yang 100% ekstrovert sebenarnya ya. Walaupun mungkin secara tes ada orang yang kayak gitu. Tapi aku percaya tidak ada orang yang 100% ekstrovert ataupun introvert yang orang itu bisa mati kalau sendirian atau orang itu bisa mati kalau nggak ketemu orang gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi
pasti ada perlu masa-masa me time. Dan itu penting untuk kita mulai mencintai diri kita waktu me time. Kita menghargai diri kita waktu me time. Kalau dari Cece, kalau ada seseorang yang mulai berolahraga atau coba self care tapi sulit konsisten, itu sarannya gimana, Ce? Untuk memulainya sendiri itu kan susah. Nah, gimana sih saran dari Cece untuk memulainya biar lebih gampang dan semangat dan konsistennya gitu, Ce? Oke, yang pertama pasti harus back to tujuannya ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kok mau hidup sehat? Kayak misal aku misalnya bilang ke suamiku, ayo kamu hidup sehat gitu ya. Jadi kadang itu bukan selalu supaya tubuhnya bagus, ganteng gitu ya. Tapi enggak, sometimes kayak ayo supaya kita bisa tua sama-sama, biar kita bisa lihat anaknya kita bahagia atau kita nggak repotin orang kayak gitu. Jadi balik lagi ke tujuannya. Ketika tujuanmu itu sangat kuat, yang melebihi kemalasan, itu biasanya motivasi dalam dirinya akan semakin besar. Tapi kalau misalnya aduh gimana ini, tapi cara kedua adalah bisa bersama-sama dengan orang lain. Jadi kita saling mengingatkan satu sama lain gitu ya. Cari partner yang jangan sama-sama males. Tapi memang itu sometimes nggak seberapa efektif sih kalau sistem punishment itu. Tapi mungkin bisa cari teman, kemudian juga pasang alarm atau gini sistem reward. Ketika aku olahraga hari ini, aku boleh nonton film 1 jam misal gitu. Tapi kalau aku tidak olahraga sama sekali, aku tidak boleh nonton. Oh ya. Nah itu jadi kayak ada komitmen sendiri. Tapi semua balik lagi ya ke diri. Mau peraturan atau rules atau temen yang ngajak dan lain sebagainya. Sebagaimana pun ketika orang itu sendiri males dan memang tidak mau meluangkan waktu dan memang tidak niat, ya agak susah gitu. Tapi memang tujuan paling purpose itu sangat penting. Kenapa kamu harus sehat? Gitu. Jadi memang mulai dari hal-hal kecil seperti tujuan itu memang sangat berarti ya, Ce. Iya, terus juga kalau mulai olahraga ya jangan yang langsung berat ya. Jadi ya udahlah. Oke, olahraganya nggak yang harus kayak ke gym atau langganan gym. Jalan kaki 10 menit di luar gitu ya, jangan di dalam rumah gitu ya. Di luar rumah gitu. Kecuali rumahnya punya lapangan nggak apa-apa gitu, yang kena sinar matahari gitu itu bagus. Karena vitamin D itu juga salah satu yang membantu kita supaya kita nggak stres. Jadi secara fisikly, secara kimiawi, vitamin D itu penting untuk tubuh kita. Bukan cuma kesehatan tulang supaya imun dan lain sebagainya, tapi itu juga buat kita nggak stres. Begitu. Yang penting suasana baru aja ya, Ce, ya berarti. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak kena sinar matahari waktu stres, coba deh kalian keluar rumah, kena sinar matahari itu bisa ngaruh banget. Secara physically gitu, nggak cuma secara fisik. Kayak angin pagi yang seger itu kayak bisa bikin ini nggak sih moodnya naik gitu. Kalau aku kayak gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Tapi mungkin kalau orang-orang yang orang malam ngantuk gitu ya. Tapi memang pagi itu bagus banget sih mataharinya dibanding yang siang ya. Menurutku pagi itu bisa lebih oke gitu. Tapi nanti ini bisa tanya ke kedokteran ya, karena aku nggak berhak gitu. Cuman aku memang tahu bahwa orang-orang yang misalnya kayak klien-klien yang stres, kemudian anxiety, itu mesti tak suruh untuk pagi keluar kamar, mulai latihan pernafasan, kena matahari gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Ce. Pesan apa yang Cece mau sampaikan agar kita ini semua bisa lebih aware gitu sama kesehatan mental sambil kita juga menjalani gaya hidup yang seimbang? Oke, jadi kalau misalnya kita mau sehat secara mental, kita tuh nggak bisa cuma perhatikan aspek keinginan. Banyak orang tuh yang salah kaprah ya. Oh, aku ini sehat mental, aku harus selalu happy, aku selalu healing gitu ya. Enggak. Padahal sebenarnya namanya sehat mental itu kita bisa juga dari tantangan. Nah, berbeda ya. Jadi
ketika kita mencapai suatu tantangan dan kita berhasil, kita akan punya satu namanya achievement yang baru, satu unlock yang baru gitu. Yang itu membuat kita jauh lebih bisa bersemangat. Ketika mau sehat mental, tentu harus jaga tubuh gitu. Karena nggak mungkin kita sakit, misalnya ada orang yang sakit nggak bisa ngapa-ngapain, itu biasanya psikologisnya juga berpengaruh gitu ya. Waktu manusia itu berfungsi secara fisik, secara pikiran, secara emosional, itu sangat bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, itu juga sangat penting gitu. Jadi ketika kita mau sehat mental, jangan lupa untuk makanan yang bergizi, itu tentu itu juga bisa berpengaruhi mood. Kemudian juga mulai rajin berolahraga. Dan ini, ketika mungkin kita mulai punya problem mental, kalian bisa mulai sharing ke orang yang dipercaya. Kalau nggak ada orang yang dipercaya, siapa? At least kertas dan bolpenmu itu adalah sesuatu yang bisa dipercaya. Kamu bisa mulai menulis, ceritakan gitu ya. Atau mungkin teknologi sekarang itu sangat oke ya, AI. Oke lah, paling jelek kalian bisa chat eh, AI untuk aku ngerasa kayak gini, apa gitu ya. Jadi jangan simpen itu sendirian, jangan dipikirkan sendirian. Dan kalau benar-benar memang merasa kewalahan, it's okay untuk datang ke psikolog. Karena sakit mental itu mirip-mirip sakit fisik. Kalau kamu nggak sembuhin dari yang mungkin cuman flu biasa, itu bisa sampai diterus-terusin. Kalau tubuhnya nggak kuat, bisa sampai ke infeksi paru-paru. Nah, sama di ini, sakit psikologi pun demikian, gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak punya imunitas yang kuat untuk menetralisir emosi kalian, cepatlah ke dokter, gitu. Cepatlah ke psikolog untuk memperbaiki eh, kondisi mental kalian, jangan sampai akhirnya jadi yang jauh lebih parah. Karena nggak mungkin ada yang namanya ide bunuh diri tanpa ada yang namanya depresi. Ya. Gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak Cici, kita dapat banyak insight sekali dari Cici Xiang tentang kesehatan mental, yang bakal berguna nih buat kita. Cukup sekian sih dari Yes. kita, terima kasih banyak Cici sudah meluangkan Kasih, waktunya, Ce. terima kasih sudah sharing informasi Oke. pentingnya. Oke Cici, thank you. Thank you. Bye-bye Cici. Bye-bye. Wah, Bye, keren bye. banget ya insight dari Che Xiang Xiang hari ini. Kita dapat banyak banget ilmu tentang isu mental health dari Che Xiang Xiang. Nah, buat kalian, gimana nih? Hari ini dapat apa dari ilmu yang sudah disampaikan oleh Che Xiang Xiang? Nah, bagi kalian yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa terus pantengin LFV Channel dan Websitenya lihat yang ada website di description box. box. Nah, buat kalian yang udah jadi penonton dan penggemar setia Triple Triple N. N Podcast ya, dari episode pertama sampai sekarang, terima kasih banget. Kita mau Makasih, apresiasi guys. kalian. Terima kasih banyak. Dan bye-bye. Bye-bye, See you di lain kesempatan. kesempatan.